Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gue pagi hari sambil jalan-jalan ringan amatiran ini. Gue ingin bikin konten yang menanggapi terkait dengan kabar terbaru yang mengaitkan lagi-lagi nih Adrien Rabiot dengan Manchester United. Dikabarkan dari dua sumber. Pertama adalah dari MUFC MPB yang menginformasikan saat ini dari dikutip dari jurnalis Spanyol kalau tidak salah, bahwa ada negosiasi, ada diskusi antara Manchester United dengan kubu Adrien Rabiot, dan saat ini bergulir semakin positif. Kenapa? Karena kubu dari Adrien Rabiot ini terbuka untuk menurunkan ya nilai gaji dari Adrien Rabiot. Nah, di sisi lain dikabarkan juga masih dari MUFC MPB ya, bahwa Véronique Rabiot, ibu sekaligus agen dari Adrien Rabiot ini mendorong betul supaya bisa ke Manchester United. Nah, kabar dari Fabrizio Romano itu situasi pertama. Situasi kedua, kabar dari Fabrizio Romano yang menginformasikan bahwa di salah satu video terbarunya Adrien Rabiot ini menolak 7 juta euro per tahun untuk satu musim ke depan perpanjangan dari Juventus ya. Di sisi lain ada minat dari Galatasaray, tapi nampaknya kubu dari Adrien Rabiot kurang berminat untuk ke Turki, ke Galatasaray. Di sisi lain Didier Deschamps, pelatih dari tim nasional Prancis Les Bleus ini mengatakan bahwa situasi dari Adrien Rabiot ini unik sekaligus juga lucu ya. Mungkin dia juga khawatir bahwa pemain inti, pemain vital dari Juventus maupun juga tim nasional Prancis ini sampai dengan saat ini, gue bikin video ini, belum ada klub ya, statusnya masih free agent, free transfer, jadi masih belum jelas. Nah, bagaimana terkait dengan situasi tersebut? Akankah dia ke Manchester United? Well, menurut gue secara ringan amatiran harus dilihat dari beberapa faktor. Nomor satu adalah faktor keuangan dulu ya, karena beberapa musim yang lalu, tepatnya musim lalu Adrien Rabiot sempat dikaitkan dengan Manchester United batal karena angka gaji yang terlalu tinggi. Nah, bagaimana dengan saat ini? Menurut gua Juventus 7 juta per musim itu cukup tinggi. Manchester United menurut gua kalau ingin mengambil, kemungkinan besar ya angkanya akan jauh turun. Seberapa turun angkanya ini juga akan menentukan pergerakan tersebut. Tapi apakah itu satu-satunya? Menurut gue tidak. Ada faktor nomor 2. Apa itu? Posisi. Karena posisi dari Adrien Rabiot ini menurut gue sama dengan posisi dari Kobbie Mainoo. Sama-sama di midfield center ya, di sebelah kiri pula sama-sama. Kalau dilihat dari heat maps-nya, bersama dengan tim nasional Prancis dan juga Juventus. Sekarang, bagaimana proyeksi terkait dengan Kobbie Mainoo? Pemain muda ini, pemain fantastis, potensi tinggi, tapi menurut gue belum bisa diharapkan bermain dengan menit bermain yang terlalu tinggi-tinggi banget ya. Jadi memang harus ada yang diatur di sana. Ya, nyambung lagi. Jadi tergantung posisi dulu ya, proyeksi terkait dengan Kobbie Mainoo akan seperti apa. Gue selalu melihat bahwa Kobbie Mainoo ini pemain muda, memiliki potensi yang besar, tapi dengan usia 18-19 tahun ini belum bisa ya mendapatkan menit bermain yang terlalu tinggi. Perkembangannya terutama dari sisi fisik ini terancam. Gue tidak mau dia ini secara ringan amatiran overuse, terlalu dipakai secara berlebihan, sehingga ya harus ada rotasi di sana. Siapa pemain yang bisa memberikan rotasi? Ini faktor lainnya, yaitu adalah dalam hal ini kan Christian Eriksen. Setelah Christian Eriksen ini tidak jadi cabut di musim panas kemarin, maka ya proyeksinya dia yang akan menjadi pemain rotasi, pemain backup, sekaligus juga pembeli kompetisi, dan bahkan mungkin juga sebagai sebagai pembimbing ya dalam tanda kutip, sebagai dari seorang Kobbie Mainoo. Kalau seandainya Adrien Rabiot datang, ini akan mengganggu, ada potensi menurut gua mengganggu kestabilan ya, karena ya menit bermain akan lebih sedikit tentu saja bagi Christian Eriksen, di mana ini mungkin juga tidak sesuai dengan atau proyeksi awalnya ya, karena ketika bursa transfer musim panas kemarin yang untuk transfer berbayar katakanlah demikian, ini itu kan
Christian Eriksen tidak kemana-mana ya. Mungkin juga ada kesepakatan dan lain-lain. Jadi dari hal tersebut, kesimpulan gua secara ringan amatiran, walaupun secara teknis Adrian Rabiot ini bagus, tapi dia tidak akan menjadi pemain utama. Karena dia tidak menjadi pemain utama, maka angka itu juga berpengaruh ya. Dia mau seberapa turun nih angka 7 juta aja dia nggak mau ya kan dari Juventus dia. Karena kalau pemain rotasi tapi angkanya terlalu tinggi, menurut gue ini juga tidak bagus. Manchester United di beberapa artikel kabar juga yang gue sampaikan, memang manajemen ini sangat concern sekali terkait dengan finansial ya. Jadi mereka sangat ketat, mereka sangat disiplin. Dan ya itu tadi terkait dengan Christian Eriksen, ini bisa jadi ada potensi apa ya? Potensi sesuatu yang gua nggak mau bilang negatif di dressing room dan lain-lain, tapi ya ada menit-menit bermain yang akan berkurang. Hal tersebut menurut gua tentu saja dengan asumsi semua pemain ini situasi fisiknya bagus ya, artinya tidak ada pemain yang cedera, tidak ada banjir pemain yang absen seperti yang dialami musim lalu. Nah ini menurut gue juga penting. Kalau saat situasinya baik-baik saja, artinya semua tersedia dengan bagus, ya gue sih melihat tidak perlu ada Adrian Rabiot untuk datang ke Manchester United. Itu menurut gue, tapi bagaimana menurut Sobat Football United? Ada pendapat lain seperti biasa silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan, jangan lupa like, subscribe dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.